Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Fitroni. Saya mahasiswa D3 Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya NIM 20201002 dari kelas D3TT08A. Mempunyai hobi suka berolahraga seperti bermain futsal, sepak bola, kemudian badminton, lari, jogging, bersepeda, dan lain sebagainya. Kemudian cita-cita saya ingin menjadi peternak sukses, meskipun hal itu berlawanan dengan jurusan yang saya ambil pada saat ini, tapi mudah-mudahan tetap bisa tercapai nantinya. Kemudian di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat, yaitu program kalkulator matriks yang nanti akan saya jelaskan mulai dari flowchartnya, kemudian keseluruhan programnya, program utama, kemudian nanti juga saya akan mendemonstrasikan ataupun merunning program kalkulator matriks. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke program kalkulator matriks. Oke teman-teman, kita akan menjelaskan tentang flowchart, tentang kalkulator sederhana yang telah saya buat. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita mulai dulu. Sini kita mulai, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita inisialisasi variabel atau deklarasi variabel. Setelah itu kita tuliskan nama NIM kelas atau judul program. Di sini judul program, tuliskan nama NIM kelas program kalkulator, serta tuliskan tulisan menawarkan pilihan operasi. Jadi di sini kita masukkan data cout ataupun operasi output, tulisan nama NIM kelas, kemudian judul program, dan menawarkan pilihan operasi. Kemudian ada pilihan operasi sejumlah 5 pilihan. Kemudian yang pertama, jika pengguna memilih pilihan operasi 1, maka ini langsung ke sini. Jika iya, maka pengguna akan dimintakan ataupun diminta untuk menginput jumlah matriks yang diinginkan. Setelah itu, setelah selesai, maka lanjut ke sini, maka akan pengguna dimintai input ordo ataupun jumlah baris dan kolom pada matriks. Setelah itu, kalau sudah selesai, lanjut ke sini, maka akan dimintai jumlah atau nilai input elemen. Jadi misal baris 1 kolom 1 nilainya berapa, baris 1 kolom 2 nilainya berapa. Itu kemudian diminta untuk menginput elemen di sini. Setelah itu lanjut ke sini, maka akan diproses pilihan penjumlahan antara matriks 1 dan matriks 2. Setelah selesai, maka hasilnya akan dicetak dan akan terus sampai di sini dan selesai. Itu jika pilihan operasi 1, yaitu proses penjumlahan. Kemudian jika proses pilihan menu kedua, maka nanti hasilnya sama. Kita dimintakan untuk input jumlah matriks, kemudian menginputkan ordo atau baris kolom pada matriks, input elemen, maka proses pilihan pengurangan akan dilakukan dan cetak hasil dan selesai. Untuk pilihan menu yang ketiga, yaitu proses pilihan perkalian. Sama halnya pada menu 1 dan menu 2, kita diminta untuk input jumlah matriks, kemudian lanjut ke input ordo, baris dan kolom matriks, kemudian input elemen, dan proses pilihan perkalian. Kalau itu selesai, kita cetak hasil, langsung selesai.
Pada pilihan menu 4 juga sama. Di sini diminta untuk proses pilihan determinan. Kita diminta untuk input jumlah matriks, kemudian input ordo, baris dan kolom matriks, kemudian input elemen. Kemudian akan dilakukan proses pilihan determinan dan lalu cetak hasil, maka akan langsung selesai. Dan pada pilihan kelima ini yaitu ketika kita memilih pilihan nomor 5, maka yang akan keluar yaitu cetak hasil. Anda telah keluar dari program karena pilihan menu 5 ini pilihan keluar. Jadi kita cetak hasil Anda telah keluar dari program. Kemudian kalau tidak ada dalam pilihan ini, jadi kita cetak hasil tidak ada pilihan. Jadi jika tidak ada pilihan 1, 2, 3, dan 4, 5 ataupun misal menginputkan nilai selain pilihan di atas, maka langsung otomatis akan ada operasi cout, cetak hasil tidak ada pilihan dan akan selesai. Jadi itu penjelasan tentang flowchart program kalkulator matrik yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan memaparkan program kalkulator matrik yang sudah saya buat. Oke teman-teman, ini program kalkulator matrik yang telah saya buat. Oke, ini akan saya jelaskan perlahan. Jadi di dalam program kalkulator matrik ini ada beberapa konstruksi yaitu diantaranya nanti ada fungsi dan fungsi, kemudian ada juga struktur pengulangan, ada juga pemilihan, struktur pemilihan, dan juga nanti masih banyak lagi. Jadi saya jelaskan sambil berjalan. Oke, untuk yang pertama ini untuk tampilan awal kita akan mengisi dengan fungsi tanpa parameter. Yang pertama di sini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 fungsi yang nantinya akan digunakan pada program utama. Yang pertama, fungsi penjumlahan. Di sini nanti dalam fungsi penjumlahan ada operasi output yaitu jumlah matriks. Dan di sini ada operasi input juga, di mana operasi input ini digunakan untuk menginputkan jumlah matrik yang diminta, yang diinginkan. Kemudian di sini juga ada cout ordo atau operasi output ordo kolom dan baris matrik, dan ada operasi input juga di sini untuk memasukkan jumlah kolom dan baris yang ingin dimasukkan. Setelah itu di sini ya di sini akan dimintai tentang pengguna akan diminta untuk menginputkan nilai elemen pada matriks. Misal pada baris 1 kolom 1 itu berapa, baris 1 kolom 2 berapa, baris 2 kolom 1 itu berapa, dan seterusnya. Di sini akan ditampilkan seperti itu. Setelah itu maka akan ditampilkan jumlah keseluruhan matriks 1. Ini matriks 1. Setelah itu misal kita di sini menginputkan 2 matriks, maka ini akan keluar seperti matriks 1. Setelah itu lanjut ke matriks 2. Kita lagi menginputkan elemen-elemen pada matriks yang kita inginkan berapa. Kita masukkan. Di sini ada struktur pengulangan. Nah, setelah itu selesai, maka di sini akan diproses penambahan matriks A dan matriks B.
matriks A dan matriks B. Misal ada 2, kita jadi di sini kita ada proses penambahan operasi aritmatika penambahan dan di dalam struktur perulangan di sini. Yaitu di sini akan muncul Cout hasil penjumlahan dari matrik yang awal yang matrik yang diinginkan, maka di sini akan ada hasil matrik yang diinginkan, hasil penjumlahan dari matrik tersebut. Kemudian ada ucapan terima kasih telah menggunakan kalkulator. Kemudian ada fungsi yang kedua, yaitu fungsi pengurangan. Untuk isi dari fungsi pengurangan hampir sama dengan yang pertama. Kita akan diminta untuk menginputkan jumlah matrik yang akan diproses. Kemudian juga menanyakan nanti ada berapa kolom dan baris, jumlah kolom dan barisnya. Setelah itu kita pada matriks 1 kita dimintakan nilai elemen pada masing-masing matriks. Jadi ini pada matriks 1, kemudian sini pada matriks 2, dan semisal ada 3 matriks maka akan terus sampai matriks yang diinginkan. Setelah itu ini ada proses untuk pengurangan matrik, dan setelah selesai maka akan ada Cout operasi output hasil pengurangan dari matriks tersebut akan muncul dan ada ucapan terima kasih telah menggunakan kalkulator. Sama kayak yang pertama, void pada fungsi pada penjumlahan. Pada fungsi perkalian juga sama halnya pada fungsi penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita juga dimintai berapa jumlah matriks yang diinginkan, juga berapa kolom dan baris matriks. Kemudian kita masukkan elemen-elemen juga, elemen matriks 1 apa saja, kemudian elemen matriks 2 apa saja, dan seterusnya sampai matriks yang diinginkan. Kemudian di sini juga ada proses perkaliannya. Proses perkaliannya ada di sini. Proses perkaliannya di sini. Pada perulangan nanti ada proses operasi aritmatika. Setelah itu maka hasil akan ditampilkan, Cout hasil perkalian akan tampil di sini, dan juga nanti kalau selesai ada ucapan terima kasih telah menggunakan kalkulator. Kemudian yang keempat ada void determinan. Di sini void determinan terdapat struktur pemilihan. Di dalam fungsi determinan terdapat struktur pemilihan yang mana akan dimintai bahwasanya ada pilihan 1, 2, dan 0. Pilihan 1 berarti kita memilih matriks 2 kali 2. Pilihan 2 berarti kita memilih matriks berordo 3 kali 3, dan pilihan 0 untuk kembali ke awal. Kemudian kita diminta untuk memasukkan pilihan. Setelah itu jika kita memilih ataupun di sini untuk pilihannya ketika kita memilih pilihan itu, maka di sini ada proses matriks mencari determinan matriks 2 kali 2. Sini 2 kali 2, nanti hasilnya akan muncul. Setelah itu di sini akan menampilkan hasil determinannya di sini. Jika K sama dengan 1. Jadi jika berarti ini memilih ordo 2 kali 2, matriks ordo 2 kali 2. Ini prosesnya, rumus-rumusnya ini.
Setelah itu, jika memilih matriks yang berordo 3x2 atau nomor 2 dalam pilihan, maka rumus yang digunakan ini dan hasilnya akan ditampilkan. Setelah itu, ada ucapan terima kasih telah menggunakan kalkulator. Oke, jadi itu tadi fungsi tanpa parameter yang terdapat pada program ini. Ada empat buah fungsi, yaitu penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, dan yang terakhir determinan. Selanjutnya kita masuk ke program utama. Untuk program utama, di sini kita ada pilihan ataupun bernama operasi output, yaitu ada nama, NIM, dan kelas. Kemudian garis bawah program kalkulator matriks, dan selanjutnya sampai di sini ada pilihan operasi. Jadi di program utama ini ada struktur pemilihan nantinya. Untuk yang di determinan tadi menggunakan struktur pemilihan if else. Akan tetapi di dalam program utama ini kita memakai pilihan switch case. Ini pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita diminta untuk memasukkan pilihan operasi input. Kita masukkan pilihan yang diinginkan. Kemudian jika pengguna memilih pilihan nomor 1, maka di sini ada operasi output yang menandakan bahwa Anda memilih penjumlahan matriks. Dan setelah itu, fungsi penjumlahan akan dipanggil dalam program utama. Sehingga nanti hasil pada pilihan 1 yaitu hasil akhir penjumlahan matriks antar matriks. Kemudian pilihan kedua yaitu Anda memilih pengurangan matriks. Sini pengurangan matriks dan fungsi pengurangan akan dipanggil dalam pilihan kedua ini. Jika memilih pilihan ketiga, maka akan ada operasi output Anda memilih perkalian matriks. Dan fungsi perkalian akan dipanggil pada pilihan ketiga ini. Pada pilihan keempat juga, langsung ada perintah memanggil fungsi determinan. Fungsi determinan yang di awal tadi akan dipanggil, dimasukkan ke sini, dan akan menghasilkan nanti hasil dari determinan matriks itu, matriks yang diinginkan. Dan pilihan yang kelima, case 5, perintah pilihan. Di sini ketika kita milih nomor 5, maka otomatis di sini ada operasi output Anda telah keluar dari program. Nah, untuk memilih ataupun jikalau pengguna memasukkan inputan pilihan selain pilihan yang ada di atas, maka di sini langsung otomatis ada operasi output yang memberi informasi bahwa tidak ada dalam pilihannya salah. Jadi itu penjelasan dari program yang saya buat, program kalkulator matriks. Di sini banyak struktur, dari struktur pengulangan, struktur pemilihan, dan juga ada fungsi yang dibuat, operasi aritmatika juga yang dibuat untuk membuat program kalkulator matriks ini. Oke, selanjutnya kita akan merunning atau menjalankan program ini. Kita coba satu-satu mulai dari pilihan yang 1 sampai yang kelima. Oke, jadi untuk tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Ada nama saya, NIM, kelas, kemudian ada judul programnya, kemudian ada pilihan operasi. Nah, di sini saya akan mencoba pilihan operasi dari 1 sampai 5. Oke, langsung kita masukkan pilihan nomor 1. Maka akan muncul
Anda memilih penjumlahan matriks. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan jumlah matriks yang kita inginkan. Kita masukkan 2. Kemudian kita disuruh memasukkan ordo, kolom, dan baris dalam matriks. Kita masukkan 2 juga. Nah, setelah itu kita akan disuruh memasukkan elemen-elemen pada matriks 1. Kita masukkan 1. Setelah itu maka akan muncul hasilnya ini matriks 1. Kemudian kita disuruh juga menambahkan elemen pada matriks 2. Kita masukkan. Maka akan muncul matriks 2 di sini. Kemudian akan muncul juga hasil penjumlahan dari 2 matriks. Yaitu ini 3, 5, 7, 9. Setelah itu ada ucapan terima kasih telah menggunakan kalkulator. Oke, kita coba untuk pilihan yang kedua. Kita pilih nomor 2. Sama, kita disuruh memasukkan jumlah baris. Jumlah baris 2. Masukkan ordo, kolom, dan baris. Kita masukkan juga 2. Kemudian kita masukkan elemen matriks 1. 1. Hasilnya matriks 1 ini. Kemudian masukkan elemen matriks 2. Maka akan muncul di sini matriks 2-nya seperti ini, dan hasil pengurangan dari 2 matriks diperoleh hasil min 1, min 1, min 1, min 1. Dari ini. Kemudian ada ucapan terima kasih telah menggunakan kalkulator. Oke, selanjutnya kita coba lagi untuk pilihan yang nomor 3. Oke, kita akan mencoba untuk pilihan yang ketiga, perkalian matriks. Kita masukkan jumlah matriks 2. Ordo, kolom, dan baris matriks kita juga 2. Kemudian kita masukkan matriks elemen matriks 1, nilai elemen matriks 1, 1, 1, 1, 1, akan muncul 1, 1, 1. Kemudian elemen pada matriks 2, kita buat 2, 2, 2, maka akan muncul 2, 2, 2, sehingga hasil perkalian dari 2 matriks berordo 2 kali 2 adalah 4, 4, 4, 4, 4. Kemudian ada ucapan terima kasih telah menggunakan kalkulator. Oke, selanjutnya kita akan coba yang determinan. Oke, kita akan memilih pilihan nomor 4, determinan matriks. Di sini ada pemilihan lagi, pemilihan nomor 1 dan 2, 1 matriks 2 kali 2, nomor 2 matriks 3 kali 3. Kita akan coba yang pilihan nomor 1, matriks 2 kali 2. Kemudian di sini kita disuruh untuk menginputkan nilai elemen pada matriks 1. Pada matriks kita masukkan 1, 2, 3, 4. Kemudian maka hasil determinan akan otomatis muncul. Jadi hasil determinan yaitu min 2. Kemudian ada ucapan terima kasih. Kemudian kita lanjut mencoba untuk yang kelima, keluar program. Ketika kita masukkan input 5, maka langsung otomatis program akan muncul kalimat Anda telah keluar dari program. Dan ketika kita menginputkan nilai yang tidak ada dalam pilihan, maka kemudian kalau kita menginputkan nilai di luar dari nomor pilihan yang ada di atas, misal kita masukkan 9, maka otomatis program akan memunculkan kalimat tidak ada dalam pilihan. Jadi itu tadi demonstrasi atau running program kalkulator matriks tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan. Itu saja, mungkin cukup. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya ada suatu kata sebagai penutup. Di kala pandemi ini,
fokuslah menjadi produktif, jangan sekedar sibuk saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.